Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kejadiannya terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya berkuliah di salah satu kota Aceh. Kebetulan saya anak rantau. Asal saya adalah saya dari Pulau Sumatera. Saya merantau ke sebuah kota, kita sebut saja kota Aceh. Saat itu saya semester 3. Saya memutuskan untuk pindah ke kosan baru. Kosan yang lebih dekat dari tempat saya kuliah. Saya pindah ke kosan itu memiliki 9 kamar. 3 di atas dan 6 di bawah. Kebetulan saya dapat kamar yang di bawah nomor 2. Saya tidak terlalu akrab dengan penghuni kamar yang lainnya karena saya penghuni baru, jadi hanya cukup tegur sapa biasa saja. Tidak terlalu intens bagaimananya. Lalu seperti biasa tidak ada kejadian sampai akhirnya saya semester 7 saat itu. Saya semester 7 itu tiba-tiba kok kosan saya ini banyak kejadian aneh-anehnya ya. Misalnya ada pintu kamar diketuk, jendela diketuk, atau bunyi-bunyi aneh lainnya. Dan kebetulan saya kan kamarnya di bawah, jadi saya beberapa kali lah mendengar suara lari-lari dari atas itu. Saya nggak tahu siapa yang lari malam-malam. Lalu yang lebih anehnya lagi, saya selalu bangun jam 2 pagi dan tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Dan itu terus terjadi. Jadi akhirnya saya capek sendiri karena suka bangun subuh dan tidak tidur lagi sampai azan subuh. Tapi ya sudah, saya tidak terlalu memperdulikan, jadi ya udah saya anggap biasa saja. Sampai akhirnya suatu malam, itu adalah kejadian yang paling menyeramkan dalam hidup saya sampai saat ini. Saya bahkan tidak bisa melupakan kejadian itu sampai sekarang. Kejadian itu terjadi saat saya pulang dari kuliah malam. Sekitar pukul jam 8:30 malam. Saya sampai kosan. Saya masuk. Saya cuci tangan, cuci kaki, lalu duduk di atas kasur saat itu. Saya duduk. Tiba-tiba kebetulan kasur saya itu menghadap pintu. Jadi otomatis ventilasi pun terlihat gitu loh. Dan kebetulan juga ventilasi saya itu kaca bening. Jadi ya kelihatan gitu, apapun yang ada di luar itu terlihat. Tiba-tiba saya merasa kayak, kok saya ini ngerasa takut ya. Padahal biasanya tuh nggak pernah gitu. Saya merasa takut. Mata saya fokus ke atas ventilasi itu. Saya merasa jantung saya kok kayak kencang banget ini. Lalu ketika saya melihat lagi ke atas,
tiba-tiba ada tangan. Di tempatnya tangan anak kecil, tapi terlihatnya hanya siku. Dari lengan sampai siku. Bentuknya kosong, hitam, dan seperti ada luka-luka seperti itu. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Lalu saya lihat lagi, masih ada, astagfirullahaladzim. Lalu tangannya hilang dalam beberapa detik. Saya panik, saya takut. Saya buka pintu saya teriak, Mawar. Saya panggil teman saya, teman tetangga sebelah saya, sebut saja Mawar. Lalu Mawar ini kaget, dia juga buka pintu. Ada apa? Katanya. Saya panik, saya nggak bisa cerita. Penghuni lain pun otomatis keluar juga saat itu. Ada apa? Ada apa? Tapi karena saya terlalu takut saat itu, saya panik. Saya bilang, gak apa-apa, maaf. Saya bilang gitu. Lalu Mawar pun, ada apa? Cerita aja, gak apa-apa. Ada apa deh? Katanya. Enggak apa-apa. Maaf ya, bikin kaget, kataku. Lalu saya keluar. Saya menenangkan diri sebentar. Teman-teman kosan saya tetap, ada apa? Enggak apa-apa kok, kata dia. Gak apa, kata saya. Maaf ya, kata aku. Lalu saya tutup pintu. Saya berkemas. Saya telepon teman saya yang kebetulan kosannya beda dari saya. Saya telepon, kamu di kosan kamu nggak? Iya, kata dia. Saya mau ke sana malam ini juga, kata saya. Lalu saya berkemas. Saya tinggalkan saat itu kamar saya. Saya ke kosan teman saya, teman kuliah saya ya. Saya di situ, saya sampai, saya ceritakan pada teman kuliah saya apa yang baru saja menimpa saya. Teman saya pun menenangkan saya, maksudnya, udah jangan dipikirin, istighfar, minta perlindungan sama Allah, kata dia. Dan ketika saya mencoba untuk menenangkan diri, tiba-tiba teman kosan saya, Mawar ini, chat saya. Dia tanya, ada apa sih, kata dia. Gak mungkin gak ada apa-apa. Terus saya bilang, enggak kok, gak ada. Maaf ya, bikin kaget tadi, kata saya. Terus dia bilang, udah deh, cerita aja. Terus saya bilang, kalau saya cerita, saya takut nanti kalian jadi takut semua, kata saya. Makin penasaran lah teman saya ini. Dia tetap ngotot, cerita, kata dia, gak apa-apa. Jadi saya ceritakan, walaupun tidak lengkap, hanya intinya saja saya katakan kepada mereka. Lalu Mawar pun kaget. Mawar lalu memberitahu teman yang lainnya, sebut saja Wulan dan Melati. Dia cerita ke teman-temannya dan mereka takut, benar. Mereka takut. Mereka malam itu tidak bisa tidur dan memutuskan untuk tidur bersama-sama dalam satu kamar. Karena mereka takut tadi, karena cerita saya katakan saya tidak berhalusinasi dan itu memang nyata, kata saya. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya pastikan itu saya tidak berhalusinasi, saya bilang. Lalu teman saya bilang, kamu pulang ke kosan kapan, kata dia. Ya mungkin besok sore, kata saya. Saya baru pulang, tapi saya tetap mau nginep dulu di tempat teman. Jadi paling saya hanya ngambil beberapa barang. Habis itu saya ke kosan teman saya lagi. Terus teman kosan saya, Mawar, bilang, ya udah nggak apa-apa, tapi ceritain lengkap ya, katanya. Iya, kata saya. Langsung pas sorenya saya pulang ke kosan, mereka udah nunggu saya untuk cerita. Saya ceritakanlah semuanya secara lengkap, apa yang saya lihat. Mereka panik, mereka takut,
karena hal-hal kejadian janggal aneh yang berapa kali sering terjadi itu juga terjadi pada mereka. Seperti jendela diketuk, pintu diketuk, bahkan selalu bangun jam 2 pagi itu pun juga terjadi pada mereka. Jadi saya katakan, jadi itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi juga terjadi pada kalian semua, kata saya. Iya. Dan saat itu yang baru tahu kejadian itu hanya saya, Mawar, Melati, dan Wulan. Hanya kami berempat yang tahu. Akhirnya Mawar pun, gimana kalau kita cerita ke Teh Fitri, kata dia. Teh Fitri itu penghuni kamar nomor 7, di kamarnya di atas. Kenapa harus cerita ke Teh Fitri, katanya? Karena Teh Fitri penghuni paling lama di antara kita, katanya. Mungkin Teh Fitri tahu jalan tengahnya, tahu cara mengatasi masalah ini, katanya. Oke, kata kita chat Teh Fitri, kita ceritain kita mau diskusi nih Teh, kata kita. Terus Teh Fitri bilang, oke, tapi nanti malam ya, katanya. Terus saya bilang, aduh, kalau malam ini saya kan tidur di kosan teman saya, katanya. Terus si Mawar bilang, udah gak apa-apa, tidur rumah kita aja. Yang penting kita omongin dulu nih sama Teh Fitri, katanya. Akhirnya kita cerita, malamnya kita cerita ke Teh Fitri. Kita ceritakan apa yang terjadi. Lalu Teh Fitri yang saat itu kayak berpikir kayak, ya sebenarnya emang sering terjadi sih hal-hal itu, kata Teh Fitri. Tapi saya nggak mau cerita ke kalian ya, karena takutnya kalian jadi takut ngekos di sini, katanya. Tapi akhirnya terjadi juga sama kalian. Ya tapi saya belum pernah melihat seperti apa yang dia lihat, katanya. Jadi saya hanya biasanya ya diganggu ya ngedengar itu. Bahkan saya pernah mendengar suara nyinden, katanya. Tapi ya udah, kata dia. Saya anggap ya udah, mungkin mereka mau kita tahu bahwa ada mereka, tapi saya tidak pedulikan, kata Teh Fitri ini. Akhirnya Teh Fitri bilang, coba panggil anak-anak lainnya, katanya. Nah saat itu yang kumpul itu hanya 2 lagi saat itu, karena yang penghuni kamar nomor 9 kebetulan dia lagi pergi saat itu. Terus kita cerita lagi, kita bersetor-setor cerita, dan sama. Lalu Teh Fitri mengatakan, sebenarnya kamar nomor 5 itu tuh dulunya gudang. Sebelum dijadikan kamar kosan kamu, Melati, katanya. Itu sebelumnya gudang, katanya. Lalu Melati bilang, tapi saya tidak merasakan hal yang bagaimana, tapi kejadian aneh itu tuh terjadi di semua kamar, kata si Melati. Bukan hanya kamar saya, kata Melati. Karena itu terjadi di kamar Wulan, di kamar Mawar, di kamar ini juga. Maksudnya berarti kamar nomor 5 itu tidak terlalu bagaimana, kata teman saya Melati ini. Terus Melati ngeletuk, justru di kamar nomor 9 nih kok penghuninya gak pernah lebih dari 1 tahun ya, kata si kata si Melati. Terus kita ngeh juga, iya ya, kenapa ya nomor 9 selalu ganti penghuni. Jadi kebetulan kamar nomor 9 itu dihuni oleh maba saat itu. Saat terjadi itu ya. Tapi sebelumnya itu ada 2 penghuni lainnya. Sebut saja dia Michelle dan Novi. Michelle ini adalah temannya Mawar, Melati, dan Wulan. Mereka satu angkatan tapi sudah pindah. Lalu dihuni oleh Novi. Novi ini juga tidak lama, hanya 6 bulan pindah sampai akhirnya dihuni maba baru. Lalu si Melati ini bilang, sebenarnya Michelle tuh bilang, katanya kalau kamar nomor 9 itu sedikit aneh atau bisa dibilang juga angker. Tapi ya kita nggak memperdulikan saat itu karena
nggak terjadi hal-hal yang aneh gitu. Jadi mereka anggap kayak angin lalu aja ceritanya Michelle. Si Michelle saat menyewa kamar itu ya, saat dia jadi penghuni kamar nomor 9. Sampai akhirnya kita pun kayak berspekulasi bahwa kayaknya kamar nomor 9 ini ada apa-apanya gitu loh. Terus kita makin takut lah di situ, kita makin parno, makin aduh gimana dong teh ini, kata kita. Ya udah, kata Teh Fitri, saya hubungi ibu kos, kita cari jalan tengahnya, kita diskusi lagi sama ibu kos karena kan ini yang punya kosan ini dia gitu, jadi ya ini punya dia gitu, jadi kita tunggu keputusan dia deh katanya. Akhirnya Teh Fitri mau hubungi ibu kos kami, ibu kos kami bilang besok ya saya kesana katanya. Oke, terus malam itu juga kami tidur ramai-ramai karena tidak ada yang berani ke kamar masing-masing. Lalu keesokan harinya ibu kos kami datang. Ibu kos kami bilang datang dan kami cerita saat itu semuanya. Ya ibu kos kami bisa dibilang percaya nggak percaya lah, tapi kata kami ini bukan hanya terjadi pada kami tapi pada semua orang bu, kata kita. Jadi ini bukan kami mengada-ada atau kami bercerita bohong, kata kita. Lalu ibu kos pun ya sudah, kita gelar pengajian, kita doa ramai-ramai minta keselamatan untuk kita semua, untuk penghuni kamar ini. Kita cobalah untuk maksudnya supaya penghuni lain ini tidak mengganggu kalian, kata ibu kos kami. Minggu kita gelar pengajian, minggu ya siang habis zuhur lah katanya. Setelah itu hari Minggu digelarlah pengajian. Kita dikasih air putih saat itu untuk diminum untuk semua kosan. Dan alhamdulillah memang tidak terjadi apa-apa lagi saat itu, tidak ada kejadian janggal ya. Kami sedikit merasa aman lah saat itu, sampai akhirnya si Melati, teman kosan saya ini, bercerita ke Michelle yang saat itu ngekos, yang saat itu pernah menjadi penghuni kosan kami. Si Melati ini bercerita, Sel, tahu nggak sih beberapa hari yang lalu si Dea diganggu loh katanya, ada kejadian aneh, kata si Melati ke Michelle. Terus si Melati baru mau ngomong kalau dia ini diganggu melihat itu hantu itu, terus si Michelle udah bilang pasti yang dia lihat anak kecil kan. Hah? Si Melati diam kan. Si Melati ini belum ngomong apa yang saya lihat itu kok anak kecil, tapi si Michelle udah bilang pasti anak kecil kan, kata dia. Si Melati langsung bilang, iya, kok kamu tahu, kata si Melati. Michelle bilang, iya, itu kan emang hantu anak kecil dari kamar aku sebelumnya. Dia tuh emang penghuni di kamar nomor 9. Dia emang usil, dia sering ganggu aku dulu. Jadi emang dia tuh sukanya main katanya. Jadi kalau kita nggak ngajak main, dia bakal usil. Jadi dia setiap melihat orang besar, maksudnya orang dewasa, dia mau ngajak main. Mungkin dia mau ngajak main Dea itu. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.